Halo, di sini kita akan membuat tabel multidimensi yang terdiri dari dim karyawan, waktu, produk, cabang, dan fact penjualan dengan start skema dari database PHI Minimart. Di sini membutuhkan tools berupa Java, itu dipastikan di laptop ataupun komputer sudah terpasang JDK ataupun JRE, kemudian XAMPP, dan juga Pentaho. Nah, setelah di-download, tidak lupa pula untuk mendownload database yang telah diberikan itu PHI Minimart, dan ada juga MySQL connection. Nah, MySQL connector jar file ini nanti tidak lupa untuk dipindahkan ke folder Pentaho. Di bagian folder lib itu kita pastekan ataupun pindahkan file MySQL connector tadi. Nah, ini sudah dipindahkan dan kita mengaktifkan Apache dan MySQL. Kita bisa langsung klik 2 kali pada spoon.bat dengan ekstensi Windows Batch File. Tidak lupa untuk membuka localhost. Di sini kita membuat dua database, yaitu DWPHI dan juga PHI Minimart. PHI Minimart itu nanti kita mengimport database yang telah diberikan, terdiri dari beberapa tabel, yaitu tabel cabang, harga harian, karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membuat new transformation. Kita pilih saja view, kemudian kita buat koneksi ke database PHI Minimart dan DWPHI. Kita berikan nama con strip dw strip PHI. Tidak lupa untuk mengganti connection type-nya itu menjadi MySQL. Kemudian hostname-nya itu kita ganti localhost, database name-nya ada nama database yang akan kita koneksikan, yaitu dw_phi, dan memasukkan username-nya root. Kita tes terlebih dahulu, apabila berhasil akan muncul connection. Nah, yang selanjutnya kita akan menyambungkan dengan database PHI Minimart. Kita berikan nama connection name-nya con_phi Minimart, hostname-nya localhost, database name-nya atau nama database yang akan kita koneksikan yaitu PHI Minimart, dan juga username-nya root. Kita tes terlebih dahulu. Nah, connection test successfully. Yang selanjutnya, ke desain kita pilih input, kita pilih tabel input. Di sini akan menyajikan dua tabel input yang nantinya akan berisikan karyawan dan juga cabang. Kita ganti step name-nya menjadi ms_karyawan dan pilih connection-nya itu con_phi Minimart, dan klik tombol get SQL select statement dan koneksikan dengan tabel ms karyawan. Begitu juga dengan ms cabang, connection pilih con_phi Minimart dan koneksikan dengan tabel ms cabang. Nah, hubungkan antara tabel karyawan dengan tabel cabang dengan step stream lookup. Berikan step name-nya itu dengan cabang, karyawan. Lookup step-nya kita pilih dengan ms cabang. Untuk file pilih kode cabang dan lookup file yaitu kode cabang. Setelah itu kita klik get lookup files. Nah, ganti file nama cabang jadi nama _area cabang. Kemudian untuk mengecek penggabungannya kita klik preview. Nah, berhasil. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan step concat files. Dengan step concat files ini fungsinya untuk menggabungkan
nama depan dan juga nama belakang. Ganti step name-nya menjadi nama karyawan. Setelah itu tidak lupa kita preview quick launch. Nah, berhasil. Selanjutnya, memilih field yang dibutuhkan nih. Kita pilih select values dan gabungkan dengan nama karyawan. Klik 2 kali pada select values, kita ganti step name-nya menjadi seleksi underscore column. Kemudian pilih get fields to select dan kita pilih fields yang akan kita pilih, yaitu hanya kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan juga nama karyawan. Klik OK dan pilih preview pada step seleksi kolom dan kita bisa lihat hasilnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat kolom SK karyawan dengan menambahkan step add sequence. Kita ganti step name-nya menjadi SK underscore karyawan dan name of value-nya juga kita ganti jadi SK underscore karyawan. Setelah itu klik OK dan pilih preview pada step SK karyawan. Nah, bisa dilihat hasilnya. Kemudian yang selanjutnya, pindahkan fields karyawan menjadi paling atas nih setelah kode cabang dengan menambahkan step select values seperti langkah sebelumnya. Nah, SK kita naikkan menjadi ke atas dengan tombol Ctrl Up. Ketika sudah, kita bisa klik kanan, kita klik preview, quick launch, dan kita bisa lihat hasilnya SK karyawan menjadi paling pertama. Hasil proses ini akan di-load ke dalam MySQL dengan pilih tabel output. Nah, pada tabel output kita ganti step name-nya menjadi dim underscore karyawan. Kemudian juga kita koneksikan dengan kon dwphI. Nah, dimensi karyawan ini akan kita letakkan dalam database dwphI. Target tabelnya kita ganti dim underscore karyawan. Kita klik SQL, kita execute, oke, kemudian kita preview. Nah, quick launch ketika sudah berhasil tampil, maka kita bisa membuka database dwphI dan cek apakah terdapat tabel dim underscore karyawan beserta isinya atau tidak. Yang selanjutnya kita akan membuat dimensi yang kedua. Nah, seperti biasa, lakukan terlebih dahulu koneksi database dengan klik view database connection. Nah, setelah itu klik design tabel output dari MS kategori, klik cari juga MS kategori. Nah, dan yang selanjutnya juga sama MS product seperti tahap sebelumnya. Lanjut ditambahkan step stream lookup untuk menghubungkan kedua tabel, yaitu dari tabel MS kategori dan juga MS product. Pada stream lookup kita ganti step name jadi kategori product, lookup step jadi MS kategori, dan file-nya kita ganti menjadi kode kategori. Nah, kemudian ada hapus kolom dan juga add sequence dari SK product ya. Add sequence itu untuk membuat SK product, tahapnya sama seperti pada tahap dimensi karyawan. Kemudian tambahkan select values untuk mengurutkan SK product. Kita klik preview dan berhasil tampil.
Maka untuk load ke database DWPHI kita butuh dengan step tabel input, koneksikan dengan DWPHI dan berikan target tabelnya dim_product. Kita klik SQL, execute, oke. Nah, klik kanan preview dan berhasil tampil. Kita cek apakah berhasil dimasukkan tabelnya dimensi produk pada database DWPHI. Nah, yang ketiga, kita juga akan membuat dimensi yang ketiga, sama seperti sebelumnya kita buat dan koneksikan database DWPHI dan PHI Minimart. Kemudian kita tambahkan dua tabel input, yaitu untuk MS cabang dan juga MS kota. Kita pilih tabelnya MS kota. Nah, tambahkan stream lookup untuk menghubungkan. Kemudian klik 2 kali, kita ganti namanya jadi cabang dan kota. Selanjutnya kita preview, sudah berhasil. Kita tambahkan juga tabel MS provinsi, kita tambahkan stream lookup ya untuk menghubungkan antara cabang, kota, dan juga provinsi. Antara ketiga tabel tersebut kita hubungkan. Kemudian lookup stepnya kita ganti MS provinsi. Kita preview, quick launch, dan ya berhasil. Tambahkan step add sequence. Add sequence ini untuk membuat SK cabang. Kemudian klik OK. Kita preview lagi. Nah, berhasil. Tambahkan step select values. Kita hubungkan, ganti step name-nya menjadi atur kolom, dan tambahkan juga apa saja kolom yang akan kita butuhkan untuk ditampilkan, yaitu SK cabang, kode provinsi, dan juga lainnya. Tambahkan tabel output ya, untuk menambahkan dim cabang ini ke database DWPHI. Nah, kita cek bahwasannya tabel dimensi cabang sudah berhasil ditambahkan dalam database DWPHI. Selanjutnya akan membuat dimensi waktu. Di sini kita menambahkan step generate rows, tapi sebelumnya tidak lupa untuk mengoneksikan database DWPHI dan PHI Minimart ya. Kemudian pada step name-nya kita ganti tanggal awal dan tanggal akhir. Kita ganti formatnya menjadi YY strip MMDD. Klik OK. Tambahkan dan hubungkan dengan add sequence. Add sequence ini kita ganti menjadi hari selanjutnya. Kemudian kita tambahkan step kalkulator. Nah, pada step kalkulator ini kita tambahkan file nih untuk menjumlahkan ataupun pengoperasian. Kita pilih kalkulasinya, jangan lupa.
terakhir itu ada hari, kemudian kita kalkulasinya pilih day of month of date A, kita pilih ya file A nya, mulai dari tanggal awal, di file tanggal kita pilih tanggal, file tahun juga kita berikan tanggal, quarter counts kita berikan file A nya key, kuartal kita berikan quarter counts, dan file bulan serta hari kita berikan file A nya itu dari tanggal. Kemudian pada file B itu, pada file tanggal kita berikan hari selanjutnya, kita pilih dari kolom selanjutnya. Kemudian untuk kuartal kita pilih dari quarter underscore integer. Nah, sudah, kita berikan juga value type, ataupun ya kita bisa mengisikan seperti pada file tanggal, kita bisa isi dengan date, tanggal, tahun itu kita bisa isi dengan integer, quarter, dan itu kita bisa string, dan bulan serta hari kita isikan dengan integer. Nah, remove juga n, itu artinya no, y yes. Connection marks-nya itu kita berikan y mmdd pada file tanggal. Setelah itu klik OK. Kita berikutnya pilih step data grid. Pada step data grid ini ya kita hubungkan terlebih dahulu ya. Data grid ini itu terdapat dua tab, ada meta dan juga data. Nah, pada meta kita bisa isikan namanya itu ada nama, nomor bulan, dan dengan tipe integer. Dan yang kedua kita bisa tambahkan nama underscore bulan dengan tipe string. Selanjutnya kita ke data, tab data. Pada tab data kita isikan nomor bulan dari 1 sampai 12. Kemudian pada kolom nama bulan kita isikan nama-nama bulan mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan juga Desember. Kita klik OK. Kita tambahkan step stream lookup ya. Gabungkan antara step hitung hari dengan step nama bulan. Kemudian selanjutnya pilih step modified JavaScript value dan hubungkan dengan step generate bulan. Ketikkan script var sk underscore waktu, terus kemudian kita preview semuanya. Kalau berhasil dan tidak error, maka berhasil untuk di preview. Nah, selanjutnya kita tambahkan step select values untuk atur kolom. Dan tabel output untuk menambahkan dimensi waktu ke database DWPHI. Nah, jangan lupa juga untuk menambahkan SK waktu ya.
Selanjutnya kita akan membuat fact penjualan ataupun fakta penjualan. Hubungkan database terlebih dahulu, kemudian kita tabel inputnya untuk dimensi cabang dan juga dari tabel MS transaksi kita hubungkan dengan stream lookup, kemudian juga kita tambahkan lagi tabel input untuk dimensi karyawan, dimensi produk. Tidak lupa untuk menghubungkan masing-masingnya dengan stream lookup. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga tabel harga harian dari tabel transaksi penjualan. Kita gabungkan dengan stream lookup, namai harga berlaku di cabang dari lookup stepnya tabel harga harian. Kita tambahkan step kalkulator. New filenya kita tambah total jual, kalkulasinya A dikali dengan B, file A nya kita berikan harga dan juga jumlah pembelian. Selanjutnya tambahkan select values. Di sini kita hanya memilih kolom yang akan ditampilkan. Kita preview. Kemudian tambahkan tabel output untuk load tabel fakta penjualan. Koneksinya dari Konde WPHI, target tabelnya itu fact penjualan. Kita klik SQL execute. Oke. Setelah semuanya terhubung, ketika di running berhasil dan tidak ada error, cek ke database bahwasannya tabel fakta penjualan sudah ada pada database MySQL. Nah, itulah tutorial pembuatan tabel multidimensi dengan Star Schema PHI Minimart. Terima kasih.